Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kali ini saya ingin bacakan satu ayat di dalam Amsal 18, ayatnya yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang menyendiri mencari keinginannya. Maksudnya orang menyendiri itu ya berpusat pada dirinya sendiri begitu. Amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Jadi orang-orang yang seperti itu, yang menyendiri, berpusat pada diri sendiri, tidak mau bergaul dengan orang lain, asosial, begitu saudaraku ya. Itu lama-kelamaan mereka tidak bisa menerima akan pendapat dari orang lain, karena dia dipenuhi dengan dirinya sendiri. Saudaraku, ini adalah sebuah perilaku yang berbahaya, ya, berbahaya sekali. Beberapa tahun yang lalu di Jepang, saudaraku, ada satu muncul istilah yang populer di sana karena ini menjadi sebuah gejala sosial. Istilahnya yaitu hikikomori. Itu bahasa Jepang, istilah Jepang yang artinya mengurung diri. Saudaraku, gejala mengurung diri ini bisa terjadi pada anak-anak, remaja, tetapi juga pada orang dewasa. Jadi karena gejala ini mulai makin lama makin banyak, di mana orang nggak suka bergaul dengan orang lain, dia menyendiri, mengurung diri, dia tinggal di rumah, bahkan dalam kamarnya, bahkan bergaul dengan, berinteraksi dengan anggota keluarga sendiri juga sangat terbatas. Meskipun mereka tidak ada gejala sakit jiwa, saudaraku. Jadi normal secara psikologi, kalau dites gitu itu masih normal. Tetapi gejala itu kuat sekali. Mengisolasi diri di rumah atau dalam kamarnya. Nah, ciri-cirinya, saudaraku, hikikomori ini di Jepang ini ya, mereka menghindari kontak sosial, baik melalui pendidikan, melalui pekerjaan, maupun melalui pertemanan, persahabatan. Mereka menjauhkan diri dari itu semua. Nah, kenapa sampai timbul gejala seperti ini? Karena dunia gadget, saudaraku. Dunia di mana orang bisa seakan-akan kontak dengan dunia luar itu dengan handphone mereka, dengan internet, ya, dengan komputer mereka. Sehingga mereka tidak perlu benar-benar ada pergaulan secara tatap muka, itu mereka bisa menggantikan dengan itu semua. Kemudian nonton TV berjam-jam, mereka menonton YouTube berjam-jam, itu merupakan pengganti daripada kebutuhan sosial yang sebetulnya ada di dalam jiwa dari semua manusia. Mereka jadi asosial tentunya dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang sekarang ini berkembang pesat luar biasa, saudaraku. Mereka menghabiskan waktu membaca, menonton, atau tidur. Dan kadang-kadang waktu dibalik. Jadi siang jadi malam, malam jadi siang, jadi kalong gitu, saudaraku ya. Nah, survei di Jepang tentang hikikomori ini tahun 2015 di kelompok usia, nah ini mengkhawatirkan, kelompok usia sebetulnya masih produktif, yaitu 40 tahun sampai 64 tahun. Jadi usia produktif sampai usia lanjut. 40 sampai 64 tahun, jumlah hikikomori di seluruh negara Jepang ternyata tidak sedikit. Berapa, saudaraku? Itu tahun 2015 ya. 613.000 orang, dan kebanyakan laki-laki. Jadi kaum pria ini lebih banyak yang terkena gejala hikikomori ini, saudaraku. Jadi sebabnya apa? Yaitu tadi adanya pengganti dari kehidupan sosial, yaitu mereka masuk ke dalam dunia maya. Kemudian kalau diteliti, hikikomori itu gaya hidup berpusat di rumahnya, tapi sebetulnya lebih dalam itu adalah berpusat pada dirinya sendiri. Tadi firman Tuhan katakan, Amsal 18 ayat 1 diulang, orang yang menyendiri mencari keinginannya. Jadi dia berpusat pada diri sendiri, dia tidak membutuhkan orang lain.
Bahkan ketika ada pertimbangan dari orang lain, misalnya orang yang mengajak dia untuk keluar, ayo toh kita berkumpul, kita jalan bersama teman-teman, jawabannya adalah, ah enggak lah, aku di sini aja. Ketika dia agak didesak, dia marah, saudaraku, karena dia merasa privasinya terganggu. Nah, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Padahal pertimbangan itu demi menyelamatkan dia dari posisi yang lebih parah lagi dari hikikomorinya itu. Tidak memiliki ketertarikan ataupun kemauan untuk sekolah, bekerja. Kalau anak itu cenderung mengurung diri di kamar. Ini juga berbahaya, saudaraku. Padahal itu kan kewajiban. Jadi mereka akhirnya menolak kewajiban. Nah, ini tentunya di Jepang karena adanya kemakmuran. Ya, mereka tidak usah kerja pun mungkin ada anggota keluarga lain yang bisa bekerja dan bisa mencukupkan kebutuhan sehari-hari. Sehingga mereka tanggung jawabnya juga hilang, saudara. Ini berbahaya sekali. Nggak ada rasa tanggung jawab lagi. Jadi mereka nggak mau bekerja, nggak mau sekolah, ya. Isolasi berlangsung setidaknya selama 6 bulan berturut-turut, itu awalnya, dan kemudian bisa berlanjut. Tetapi dari hasil survei, mereka tidak memiliki gangguan mental seperti skizofrenia, retardasi mental, ataupun lainnya. Nggak ada. Mereka tidak retarded, tidak terbelakang secara mental. Jadi mereka itu normal, bahkan ya pinter barangkali. Tapi gejala ini sekarang menjadi wabah di Jepang, saudaraku. Tidak punya relasi atau hubungan pertemanan dengan orang lain. Saudara, bagaimana kita sebagai anak Tuhan? Kita berpegang pada firman Tuhan. Contoh dari teladan sempurna kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah seorang pribadi yang people oriented. Tuhan Yesus itu suka bergaul. Dia bergaul dengan orang-orang yang dijauhi oleh orang-orang Farisi. Dia masuk ke sana dan menjadi berkat. Dia berkata, kamulah garam dan terang dunia. Garam itu kalau nggak berfungsi, sudah lebih baik dibuang aja. Harus ada fungsinya. Jadi harus menggarami, harus hadir. Jadi anak-anak Tuhan ini nggak bisa menutup diri menjadi hikikomori dengan alasan serohani apapun. Ya, kalau dalam waktu tertentu dia mengurung diri untuk doa puasa cari Tuhan, boleh-boleh saja. Tapi nggak bisa terus-terusan seperti itu, saudaraku. Sekarang Tuhan ingin kita menjadi seperti Dia, seperti Yesus Kristus Tuhan. Di mana Tuhan berada, di situ ada manusia-manusia yang membutuhkan akan kasih karunia. Tuhan hadir, Dia menyembuhkan orang sakit, Dia menghibur mereka yang terluka, menyembuhkan jiwa-jiwa yang diganggu, ya diganggu roh jahat, dilepaskan. Jadi itulah ada tugas, saudaraku, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya berharap gejala hikikomori tidak sampai masuk di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, termasuk saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati.